Pemirsa, sebelumnya usaha KPK menggiring Lukas NMB ke Jakarta bak sebuah drama. Lukas bahkan bergeming sekalipun KPK sudah menetapkannya sebagai tersangka sejak 14 September 2022. Mengapa penangkapan tersangka korupsi di Papua begitu alot? Kami hadirkan informasi selengkapnya berikut ini. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka pada 5 September 2022. Ia diduga menerima gratifikasi sebesar 1 miliar dari proyek infrastruktur di Papua. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB berulang kali bersikap tidak kooperatif. Kali itu kuasa hukum terdahulu Lukas NMB, Stefanus Roy Rening, mengklaim kliennya masih dalam kondisi sakit. Kubu Lukas juga sempat meminta izin agar kliennya bisa berobat ke Singapura untuk pemeriksaan kesehatan. Namun permintaan itu tidak ditanggapi KPK. Hal ini membuat Lukas 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Demi menuntaskan kasus yang menjerat Lukas, tim penyidik yang dipimpin oleh Ketua KPK Firly Bahuri akhirnya memeriksa Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB di kediaman pribadi Lukas di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis 3 November 2022. Proses penangkapan Lukas NMB berjalan alot dan lama juga sekaligus menunjukkan rumitnya pemberantasan korupsi di Papua. Sebab para tersangka kerap menggunakan masa sebagai tameng perlindungan. Dalam radius beberapa meter, rumah Lukas sudah dijaga masa pendukung. Jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan. Mereka pun membekali diri dengan senjata tradisional termasuk jupi atau panah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap telah memblokir rekening Lukas atas permintaan KPK. Dari proses blokir diketahui, politikus Demokrat itu memiliki harta 33 miliar rupiah lebih. Angka ini berdasarkan laporan terakhirnya pada 31 Maret 2022. Jumlah itu dinilai meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir, kira-kira 12,5 miliar rupiah. Tak sekedar memblokir, PPATK juga menyebut uang mengalir ratusan juta dari rekening Lukas. Uang ini disetorkan ke kasino judi di Singapura. Nilainya pun mencapai 560 miliar rupiah. Sementara itu KPK menduga uang Lukas mengalir ke sejumlah pihak termasuk KKB. Namun Petrus Bala Patoyana yang kini menjadi pengacara Lukas NMB mempertanyakan tudingan KPK. KPK mengatakan, maaf nih, Pak Lukas itu membiayai pilot membeli senjata di Filipina. Kedua, memodali KKB untuk istilahnya menjadi separatis di sana atau soal judi di Singapura. Karena selama ini begini ya, 3 poin yang disebar oleh jubir KPK sejak awal-awal sampai sekarang itu tidak pernah ada. Dan menurut kami itu stigma jelek buat Pak Lukas. Kenapa? Karena ketika dulu dikatakan Pak Lukas judi di Singapura sampai 500 miliar misalnya. Atau Pak Lukas memodali untuk beli senjata di Filipina untuk KKB atau mendukung KKB. Selama 120 hari yang terakhir hari ini, saya yang selalu mendampingi Pak Lukas, tidak pernah ada pertanyaan itu. Maka kami ingin mengkonfirmasi kepada penyidik KPK atas dasar apa dia menyebarkan hoaks seperti itu. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat mengungkapkan bahwa Lukas NMB diduga juga mempunyai manajer pencucian uang. Dugaan ini menjadi salah satu materi yang didalami oleh KPK. Misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Setelah drama panjang, Lukas NMB akhirnya ditangkap KPK Selasa siang 10 Januari 2023 di sebuah restoran di AB Pura, Kota Jayapura, Papua. Penangkapan ini terjadi setelah 4 bulan Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Papua. Tim Liputan Metro TV.